Aku ingin kita berpisah. Kalimat itu diucapkan suamiku tepat ketika tepuk tangan memenuhi ruangan. Di luar sana, orang-orang tersenyum, mengucapkan selamat, merayakan keberhasilan kami. Tapi di dalam ruangan kecil itu, rumah tanggaku runtuh. Assalamualaikum. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalian dari kota mana. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran seperti ini. Sekarang, izinkan aku bercerita. Aku ingin kita berpisah. Kalimat itu keluar dari bibir suamiku tepat ketika tepuk tangan menggema di bawah sana. Suara gelas beradu. Musik lembut mengalun. Tawa memenuhi rumah 2 lantai yang baru 3 bulan kami tempati. Semua orang bahagia. Dan aku, seperti baru saja didorong jatuh dari tebing yang tak terlihat. Namaku Alia, 32 tahun. Ibu dari seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Arsi. Sehari-hari aku mengurus rumah dan membantu usaha kecil-kecilan online dari rumah. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku selalu berusaha menjadi istri yang cukup. Suamiku, Raka, 35 tahun. Tinggi, rapi, pembawaannya tenang dan berwibawa. Seorang manajer pemasaran di perusahaan properti ternama yang malam ini resmi dipromosikan menjadi direktur cabang termuda di kotanya. 8 tahun lalu, aku menikah dengan lelaki sederhana yang datang melamarku dengan motor tua dan mimpi besar. Aku mungkin belum mapan, Li, katanya waktu itu, menggenggam tanganku erat. Tapi aku janji akan membuatmu bangga. Dan malam ini, ia benar-benar membuat semua orang bangga. Rumah kami penuh tamu. Rekan kerja, keluarga besar, bahkan tetangga sekitar. Lampu-lampu gantung menyala hangat. Meja prasmanan tersusun rapi. Aku sendiri yang memilih dekorasinya, warna krem dan emas, elegan tapi tidak berlebihan. Ibuku mendekat tadi sore, memelukku dengan mata berkaca-kaca. Kamu kuat sekali, nak. Dari kontrakan bocor sampai rumah sebesar ini. Allah lihat perjuanganmu. Aku tersenyum. Hatiku hangat. Aku merasa semua pengorbanan itu terbayar. Tapi ternyata, aku salah. Sekitar pukul 8 malam, setelah sambutan dari atasan Raka selesai, suamiku menghampiriku. Senyumnya masih terpasang, tapi matanya kosong. Alia, ikut aku ke atas. Kita perlu bicara. Nada suaranya membuat perutku tiba-tiba mual. Kita tidak bisa nanti saja? Semua orang menunggu kita foto bersama. Sebentar saja. Ia menggenggam tanganku, tapi dingin. Tidak seperti biasanya. Kami naik ke lantai 2, masuk ke ruang kerja kecil yang jarang dipakai. Begitu pintu tertutup, suara musik dari bawah terdengar samar. Raka berdiri membelakangiku. Aku ingin kita berpisah. Aku sempat berpikir aku salah dengar. Apa? Aku ingin kita cerai. Jantungku berdetak terlalu keras. Seolah tubuhku menolak memahami kalimat itu. Kamu bercanda kan? Aku mencoba tertawa kecil. Ini tidak lucu. Aku tidak bercanda. Ia berbalik. Wajahnya serius. Terlalu serius. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Apa salahku? Suaraku mengecil tanpa sadar. Ini bukan soal salah. Lalu apa? Raka menarik napas panjang. Aku sudah lama merasa kosong. Kosong. 8 tahun pernikahan disebutnya kosong. Sejak kapan? Tanyaku, berusaha tetap berdiri tegak meski lututku terasa lemas. Ia menunduk sesaat. 2 tahun. 2 tahun. Berarti sejak ia mulai sering pulang larut. Sejak ia makin sibuk dengan rapat-rapat di luar kota. Sejak ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Aku teringat malam-malam ketika ia pulang dengan wajah lelah, dan aku menyambutnya dengan teh hangat. Aku percaya kamu, kataku waktu itu, setiap kali ia meminta izin perjalanan dinas. Dan sekarang, aku mencintai orang lain. Kalimat itu akhirnya keluar. Seperti pisau yang ditarik perlahan dari dadaku. Siapapun perempuan itu, ia sudah menang. Apa dia tahu kamu sudah punya istri dan anak? Tanyaku, suara mulai bergetar. Tahu. Jawaban itu lebih menyakitkan dari apapun. Alia, aku tidak merencanakan ini. Tapi aku merasa lebih hidup bersamanya. Lebih hidup? Berarti selama ini bersamaku, ia merasa mati?
Aku tertawa pelan, tapi air mata mulai mengalir tanpa izin. Namanya siapa? Raka terdiam beberapa detik. Nadia. Nama itu seperti pernah kudengar. Dan seketika aku teringat, perempuan muda yang beberapa kali muncul di foto-foto acara kantor. Rambut panjang tergerai, selalu berdiri tidak jauh dari Raka. Rekan kerjamu? Iya. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan diriku agar tidak runtuh sepenuhnya. Di bawah sana, MC memanggil namanya lagi untuk sesi foto keluarga. Aku sudah siapkan pengacara, lanjut Raka. Aku ingin ini selesai baik-baik. Baik-baik? Apa yang baik dari penghancuran seperti ini? Kenapa hari ini? Tanyaku akhirnya. Kenapa di malam seperti ini? Di saat semua orang merayakanmu? Karena aku tidak mau pura-pura lagi. Air mataku jatuh lebih deras. Di balik pintu, suara ibuku terdengar. Alia? Nah? Sudah waktunya turun. Aku memejamkan mata. Bagaimana mungkin 5 menit lalu aku masih berdiri di samping suami yang dipuji semua orang, dan sekarang aku menjadi perempuan yang ditinggalkan? Raka meraih gagang pintu. Aku turun dulu. Kamu akan tetap naik ke panggung bersamaku? Tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu. Dan sebelum benar-benar keluar, ia berkata tanpa menoleh, maaf. Pintu tertutup. Aku berdiri sendiri. Tepuk tangan kembali terdengar keras. Namanya diteriakkan dengan bangga. Dan aku tahu, malam ini bukan hanya perayaan jabatan. Malam ini adalah awal dari kehancuranku. Di cermin ruang kerja itu, aku melihat pantulan diriku, gaun sederhana warna biru muda, wajah yang mulai pucat, mata sembab. Aku masih istri sahnya. Tapi mungkin, tidak untuk lama lagi. Aku menghapus air mata. Menarik napas panjang. Lalu aku membuka pintu. Karena di bawah sana, semua orang sedang bahagia. Dan tak satu pun dari mereka tahu. Aku baru saja kehilangan segalanya. Aku turun ke lantai 1 dengan langkah yang terasa bukan milikku. Setiap anak tangga seperti menghitung mundur sisa-sisa harga diriku sebagai istri. Di bawah sana, lampu kristal memantulkan cahaya hangat. Musik instrumental mengalun lembut. Orang-orang masih tertawa, memuji Raka, membicarakan pencapaiannya. Tak ada yang tahu bahwa 5 menit lalu, ia menghancurkan hidupku. Begitu kakiku menyentuh lantai ruang tamu, sorak-sorai terdengar. Ini dia istri hebat di balik kesuksesan Pak Direktur. Seseorang berseru sambil bertepuk tangan. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan. Raka berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja meminta cerai. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini, ucapnya penuh wibawa. Kesuksesan ini tentu tidak lepas dari dukungan keluarga. Matanya sempat melirik ke arahku. Hanya sekilas. Terutama untuk istri saya. Tepuk tangan kembali pecah. Ironis sekali. Beberapa menit lalu aku masih istrinya. Beberapa bulan lagi mungkin tidak lagi. Aku berdiri di sampingnya untuk sesi foto. Tangannya menyentuh pinggangku, sekadar formalitas. Dingin. Tanpa makna. Aku bisa merasakan jarak di antara kami meski tubuh kami berdempetan. Dan di antara kerumunan tamu itulah, aku melihatnya. Perempuan itu. Gaun merah marun pas di tubuhnya. Rambut panjang hitamnya tergerai rapi. Wajahnya cantik dengan riasan yang sempurna, tidak berlebihan tapi cukup untuk menarik perhatian. Ia berdiri tidak jauh dari Raka. Matanya menatap kami. Bukan dengan rasa bersalah. Bukan dengan rasa takut. Tapi dengan keyakinan. Dadaku seperti diremas. Itu pasti Nadia. Acara semakin larut. Anak kami, Arsi, sudah tertidur di kamar atas bersama sepupunya. Aku berdiri di dekat meja minuman, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara lembut menyapaku dari belakang. Bu Alia? Aku menoleh. Dia. Dari dekat, wajahnya lebih halus dari yang kulihat di foto. Kulitnya cerah, senyumnya tipis. Saya Nadia. Mungkin ibu sering dengar nama saya dari Mas Raka. Mas Raka. Cara ia menyebut nama suamiku membuat darahku mendidih.
Aku menatapnya tanpa senyum. Oh, jadi kamu Nadia. Ia mengangguk pelan. Selamat ya atas kesuksesan Mas Raka. Semua ini pasti berkat dukungan ibu juga. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi bagiku, seperti ejekan. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku langsung, suaraku lebih dingin dari yang kukira. Nadia sedikit terkejut, tapi tidak mundur. Saya hanya ingin bicara sebentar. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Matanya menatap lurus ke mataku. Saya tidak ingin ibu tahu dari orang lain. Jantungku kembali berdetak keras. Tahu apa? Ia menarik napas perlahan. Saya dan Mas Raka serius. Serius? Kata itu terasa seperti vonis. Apa kamu bangga dengan itu? Tanyaku lirih, menahan amarah yang hampir meledak. Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun, jawabnya pelan. Perasaan tidak bisa dipaksa. Perasaan? Aku tertawa kecil. Kamu tahu dia punya istri dan anak. Saya tahu. Dan kamu tetap memilih untuk masuk ke dalamnya. Ia terdiam beberapa detik. Saya memilih seseorang yang juga memilih saya. Kalimat itu seperti tamparan. Berarti Raka benar-benar memilihnya. Bukan sekadar tergoda. Raka muncul di antara kami. Alia, nada suaranya tegang. Nadia, kamu bisa kembali ke tamu lain, katanya cepat. Aku tidak menggigitnya, jawabku sebelum Nadia sempat bergerak. Kami hanya berbincang. Raka menatapku dengan campuran rasa bersalah dan ketidaknyamanan. Kita tidak perlu membuat keributan di sini. Keributan? Aku tersenyum tipis. Tenang saja. Aku masih tahu caranya menjaga martabat. Nadia melangkah mundur perlahan. Tolong selesaikan ini baik-baik, katanya pelan sebelum pergi. Selesaikan? Seperti rumah tangga 8 tahun ini hanya urusan administrasi. Malam semakin larut. Tamu mulai pulang satu persatu. Ibuku mendekat, memegang tanganku. Kamu pucat, nak. Kamu tidak apa-apa? Aku ingin menangis di pelukannya. Tapi aku hanya mengangguk. Capek saja, Bu. Raka berdiri tidak jauh dari kami, berbincang dengan ayahnya. Aku memperhatikannya. Lelaki yang dulu rela kehujanan demi mengantarku pulang. Lelaki yang dulu menangis saat Arsi lahir. Kemana semua itu pergi? Setelah tamu terakhir pulang, rumah mendadak sunyi. Sunyi yang mencekik. Raka berdiri di ruang tamu, membuka jasnya. Kita harus bicara tentang pembagian aset, katanya datar. Kalimat itu membuatku hampir tertawa. Cepat sekali kamu ingin membuangku. Jangan seperti itu. Seperti apa? Suaraku meninggi. Seperti istri yang baru saja dikhianati? Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Lalu apa ini? Hadiah ulang tahun pernikahan ke-8 yang terlambat. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku sudah mencoba bertahan. Bertahan dari apa? Dari istrimu sendiri? Air mata kembali jatuh, tapi kali ini aku tidak peduli jika ia melihat. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyaku pelan. Bukan karena kamu mencintai orang lain. Tapi karena kamu melakukannya diam-diam. Sambil tetap pulang ke rumah ini. Sambil tetap memanggilku sayang. Raka terdiam. Dan di dalam diam itu, aku tahu, ia tidak punya pembelaan lagi. Malam itu kami tidur terpisah. Aku di kamar utama, memeluk Arsi yang tertidur pulas. Raka di kamar tamu. Aku memandangi langit-langit kamar yang dulu terasa hangat. Kini terasa asing. Tanganku menyentuh perutku tanpa sadar. Beberapa hari ini aku sering mual. Tapi aku belum sempat memeriksakan diri. Tiba-tiba pikiranku dipenuhi kemungkinan yang membuatku gemetar. Bagaimana jika? Tidak. Aku menepis pikiran itu. Satu kehilangan saja sudah cukup. Aku tidak sanggup jika ada kenyataan lain yang menambah beban. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki Raka. Berhenti sebentar di depan pintu. Seolah ia ingin mengetuk. Tapi tidak jadi. Langkah itu menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Di malam ketika semua orang masih membicarakan kebahagiaan dan kesuksesan kami. Aku hanya seorang istri yang menunggu hari di mana namanya tidak lagi tertera di kartu keluarga itu. Dan di luar sana, mungkin perempuan itu sedang tersenyum.
menunggu kursi yang akan segera kosong. Pagi itu rumah terasa berbeda. Sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang seperti menunggu sesuatu pecah. Aku terbangun dengan kepala berat dan perut yang kembali terasa mual. Sudah 3 hari ini aku seperti itu. Awalnya kupikir hanya kelelahan karena persiapan acara semalam. Tapi ketika aroma kopi dari dapur tercium, dadaku langsung terasa sesak. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Air mata bercampur dengan rasa perih di tenggorokan. Tanganku gemetar saat menghitung tanggal di ponsel. Aku terlambat. 2 minggu. Jantungku berdetak tak karuan. Tidak. Jangan sekarang. Jangan di saat seperti ini. Aku duduk di tepi bathtub, mencoba menenangkan napas. Ingatanku kembali pada malam-malam terakhir bersama Raka. Kami memang sempat memperbaiki hubungan beberapa bulan lalu. Setidaknya aku mengira begitu. Apakah mungkin? Tanganku bergerak sendiri mengambil tas. Tanpa memberitahu siapapun, aku keluar rumah pagi itu juga, sebelum Raka turun dari kamar tamu. Apotek belum terlalu ramai. Aku berdiri cukup lama di depan rak test pack, seolah benda kecil itu adalah vonis hidupku. Yang mana, Mbak? Tanya pegawai apotek ramah. Yang paling akurat, jawabku lirih. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Tanganku terus memegang plastik kecil itu seperti memegang rahasia yang bisa menghancurkan atau menyelamatkanku sekaligus. Di rumah, Raka sudah duduk di meja makan. Kamu kemana pagi-pagi? Tanyanya datar. Keluar sebentar. Ia mengangguk tanpa banyak tanya. Jarak di antara kami semakin nyata. Aku masuk ke kamar mandi dengan jantung hampir meloncat keluar. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah muncul jelas. Tanganku langsung lemas. Aku terduduk di lantai dingin itu. Hamil. Aku hamil. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada rasa bahagia yang aneh bercampur takut yang luar biasa. Di saat suamiku ingin pergi, aku justru mengandung anaknya. Seolah Tuhan memberiku sesuatu untuk diuji lebih dalam lagi. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Raka masih di meja makan, menatap layar ponselnya. Aku perlu bicara, kataku. Ia menatapku. Soal pengacara? Aku hamil. Kalimat itu membuatnya membeku. Apa? Aku hamil, Raka. Beberapa detik ia hanya menatapku tanpa suara. Seolah otaknya menolak memproses informasi itu. Sudah pasti? Aku mengangguk. 2 garis. Ia berdiri perlahan. Tangannya menyentuh sandaran kursi seperti butuh pegangan. Kita tidak merencanakan ini. Aku tersenyum pahit. Sejak kapan kamu merencanakan apapun tentang kita? Ia mengusap wajahnya. Alia, situasi ini jadi lebih rumit. Rumit. Bukan bahagia. Bukan terharu. Rumit. Dadaku kembali terasa perih. Ini anakmu, kataku pelan tapi tegas. Aku tahu. Lalu? Ia terdiam cukup lama. Aku tetap ingin berpisah. Kalimat itu lebih kejam dari apapun yang pernah ia ucapkan. Bahkan setelah tahu aku hamil? Alia, jangan gunakan anak ini untuk menahanku. Aku menatapnya tidak percaya. Aku tidak sedang menggunakan siapapun. Aku hanya memberitahumu bahwa ada nyawa lain yang akan lahir dari kita. Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Raka berjalan menjauh beberapa langkah, lalu kembali menatapku. Aku akan bertanggung jawab. Biaya, kebutuhan anak, semuanya. Bagaimana dengan keluarga? Tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Dan dari diamnya itu, aku tahu jawabannya. Tidak ada keluarga lagi. Kabar kehamilan itu tidak kusampaikan kepada siapapun hari itu. Aku ingin mencerna semuanya sendiri. Siang menjelang sore ketika ponsel Raka berdering. Nama yang muncul di layar itu terlihat jelas dari tempatku duduk. Nadia. Raka melirik ke arahku sebelum mengangkatnya. Iya, suaranya melembut tanpa sadar. Aku bisa mendengar suara perempuan itu samar dari jarak beberapa meter. Setelah beberapa detik, Raka berkata, nanti aku ke sana. Ke sana? Kemana? Setelah telepon ditutup, aku bertanya pelan, dia sudah tahu. Raka terdiam.
Dia belum tahu soal kehamilan ini, kan? Belum. Lalu kapan kamu akan memberitahunya? Setelah perutku membesar? Raka terlihat gelisah. Aku harus jujur padanya. Seperti kamu jujur padaku, tanyaku tajam. Ia terdiam lagi. Diamnya selalu menjadi jawaban paling menyakitkan. Sore itu Raka benar-benar pergi. Aku berdiri di balik tirai, melihat mobilnya menjauh. Perutku yang masih rata terasa lebih berat dari biasanya. Aku memeluk diri sendiri. Anakku yang pertama, Arsi, pulang dari sekolah dengan ceria. Bunda, tadi aku dapat nilai bagus. Aku memeluknya erat. Pintar sekali anak Bunda. Ia menatap wajahku. Bunda, kenapa matanya merah? Masuk debu, jawabku cepat. Aku belum siap menjelaskan bahwa hidup kami mungkin akan berubah selamanya. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang. Kita perlu bicara lagi, katanya. Aku sudah terlalu lelah untuk takut. Apalagi yang tersisa untuk dihancurkan. Ia duduk di depanku. Aku sudah memberitahu Nadia. Dan, ia kaget. Aku tertawa kecil. Tentu saja. Tapi dia bilang dia tidak keberatan. Aku mengernyit. Tidak keberatan apa? Tidak keberatan jika aku tetap melanjutkan perceraian. Seolah kehamilanku hanya catatan kecil dalam drama mereka. Dia bilang anak itu tanggung jawabku, bukan urusannya. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diriku retak lebih dalam. Berarti perempuan itu siap menerima suamiku, tanpa peduli bahwa ada anak lain yang akan lahir. Jadi kamu tetap memilihnya? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Raka menunduk. Aku sudah terlalu jauh, Alia. Aku tersenyum, tapi kali ini tanpa air mata. Benar. Kamu memang sudah terlalu jauh. Malam itu aku tidak menangis. Entah kenapa, justru ada ketenangan aneh dalam diriku. Mungkin karena aku sadar, aku tidak bisa lagi berharap. Aku berdiri di depan cermin kamar. Tanganku menyentuh perutku. Maafkan Bunda, bisikku. Bukan salah anak ini jika ayahnya memilih jalan lain. Bukan salahku juga jika aku akhirnya harus berdiri sendiri. Di luar kamar, aku mendengar Raka berbicara di telepon lagi. Suaranya rendah. Lembut. Sama seperti dulu saat ia berbicara padaku. Tapi kini bukan untukku. Aku menutup pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa kehilangan segalanya. Karena ternyata, Tuhan masih memberiku satu alasan untuk bertahan. Seorang anak yang bahkan belum lahir. Tapi sudah menjadi alasan terkuatku untuk tidak runtuh. Namun aku belum tahu bahwa badai yang sebenarnya belum benar-benar datang. Dan keputusan terbesar dalam hidupku akan segera menuntut keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi hancur. Bukan lagi terkejut. Tapi dingin. Seperti ada bagian dalam diriku yang akhirnya berhenti berharap. Raka sudah lebih dulu bangun. Suara shower dari kamar tamu terdengar samar. Kami kini benar-benar seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi Arsi yang masih terlelap. Wajahnya polos. Damai. Tanganku kembali menyentuh perutku yang masih rata. Bunda akan kuat, bisikku pada diri sendiri. Hari ini aku tahu, aku harus membuat keputusan. Bukan untuk mempertahankan pernikahan, tapi untuk mempertahankan harga diriku. Sarapan berlangsung dalam diam. Biasanya Raka membaca berita sambil sesekali bercanda dengan Arsi. Tapi pagi ini ia hanya menatap layar ponselnya. Notifikasi masuk. Nama itu lagi. Nadia. Ia berdiri dan menjauh beberapa langkah untuk menerima telepon. Aku tidak lagi marah. Anehnya, aku justru merasa lelah. Setelah panggilan itu selesai, aku berbicara lebih dulu. Aku yang akan menggugat cerai. Raka terdiam. Apa? Aku tidak mau menjadi pihak yang ditinggalkan. Kalau memang ini akhir, biar aku yang menutupnya. Ia menatapku cukup lama. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku tersenyum tipis. Bukankah kamu yang paling ingin cepat? Ia tidak menjawab. Dan kali ini, diamnya tidak lagi melukaiku. Siang itu aku menemui ibuku.
Begitu duduk di ruang tamu rumahnya, air mataku akhirnya jatuh lagi. Bu, aku hamil. Wajah ibuku langsung berbinar. Alhamdulillah. Itu kabar baik. Tapi aku dan Raka akan bercerai. Senyum itu hilang seketika. Ya Allah. Aku menceritakan semuanya. Tentang Nadia. Tentang permintaan cerai. Tentang keputusan Raka yang tetap ingin pergi meski tahu aku mengandung anaknya. Ibuku menggenggam tanganku erat. Kamu mau bertahan atau melepaskan? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya menentukan hidupku. Aku tidak mau memohon pada orang yang sudah memilih pergi. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin sanggup jadi ibu tunggal 2 anak? Aku mengangguk pelan. Aku lebih takut kehilangan harga diri daripada kehilangan suami. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa kuat. Namun badai belum selesai. Sore itu, orang tua Raka datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajah ibu mertuaku tegang. Kami dengar dari Raka soal perceraian. Aku menahan napas. Ayah mertuaku berbicara lebih dulu, suaranya berat. Apa ini benar keputusan bersama? Aku menatap Raka yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Dia yang ingin pergi, jawabku jujur. Ibu mertuaku langsung menoleh pada Raka. Kamu serius meninggalkan istrimu yang sedang hamil? Raka tampak gelisah. Ibu, situasinya tidak sesederhana itu. Tidak sederhana bagaimana? Suara ayahnya meninggi. Kamu punya istri. Punya anak. Sekarang satu lagi akan lahir. Lalu kamu memilih perempuan lain. Ruangan itu memanas. Raka terlihat terpojok. Aku tidak bahagia, katanya akhirnya. Ibu mertuaku menatapnya dengan kecewa yang dalam. Bahagia itu dibangun, bukan dicari di luar rumah. Aku terdiam. Sebagian diriku merasa divalidasi. Tapi sebagian lagi tahu, semua ini sudah terlambat. Raka menatap orang tuanya. Aku sudah membuat keputusan. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup keras. Ibu mertuaku memalingkan wajah, air matanya jatuh. Alia, maafkan kami. Aku menggeleng cepat. Bukan salah ibu dan ayah. Mereka pulang dengan langkah berat. Dan untuk pertama kalinya, Raka terlihat ragu. Malamnya, Nadia datang. Tanpa rasa takut. Tanpa rasa sungkan. Ia berdiri di depan pintu rumahku seperti tamu terhormat. Aku ingin bicara, katanya. Aku membuka pintu lebih lebar. Masuk. Raka terkejut melihatnya. Kamu kenapa ke sini? Nadia menatapnya tenang. Aku tidak mau semuanya setengah-setengah. Ia menoleh padaku. Saya ingin tahu keputusan ibu. Aku tersenyum kecil. Keputusanku? Bukankah kalian sudah membuatnya tanpa melibatkanku? Nadia menarik napas. Saya tidak ingin dianggap merebut. Kalau Mas Raka masih ingin mempertahankan rumah tangganya, saya akan mundur. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menoleh pada Raka. Untuk sesaat, aku melihat kebingungan di wajahnya. Raka, tanyaku pelan. Ia memejamkan mata beberapa detik. Lalu membuka lagi. Aku sudah memilih Alia. Seketika semua harapan kecil yang mungkin masih tersisa, padam. Nadia menunduk pelan. Baik. Aku tertawa lirih. Terima kasih sudah datang ke rumahku untuk memastikan suamiku benar-benar pergi. Nadia menatapku dengan campuran simpati dan kemenangan. Semoga ibu menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kata yang terasa seperti ejekan. Setelah mereka berdiri berdampingan di ruang tamuku, aku akhirnya benar-benar paham. Aku memang sudah kehilangan dia. Setelah Nadia pergi, aku duduk di sofa tanpa suara. Raka berdiri beberapa meter dariku. Alia, aku akan urus pengajuan cerai minggu ini. Ia mengangguk pelan. Aku akan tetap bertanggung jawab pada anak-anak. Aku menatapnya lurus. Bertanggung jawab itu bukan hanya soal uang. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memohon. Tidak lagi bertanya kenapa. Tidak lagi berharap ia berubah pikiran. Karena ada satu hal yang akhirnya kusadari. Cinta tidak bisa dipaksa. Dan harga diri tidak boleh dikorbankan. Malam itu aku berdiri di balkon rumah. Angin bertiup pelan.
Lampu-lampu kota terlihat indah dari kejauhan. 8 tahun lalu, aku berdiri di balkon kontrakan kecil bersama Raka, berbagi mimpi tentang masa depan. Kini aku berdiri sendiri. Tapi tidak lagi rapuh. Tanganku kembali menyentuh perutku. Kita akan baik-baik saja, bisikku. Besok, aku akan ke pengadilan agama. Aku yang akan mengakhiri ini. Bukan sebagai perempuan yang dibuang, tapi sebagai perempuan yang memilih pergi sebelum dihancurkan lebih jauh. Karena mungkin benar. Saat semua orang bahagia, aku memang kehilangan segalanya. Tapi di tengah kehilangan itu, aku menemukan diriku kembali. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya lagi. Hari itu langit mendung. Seperti ikut mengerti bahwa ada sesuatu yang akan benar-benar berakhir. Aku duduk di dalam mobil online menuju pengadilan agama, tangan kananku menggenggam tas kecil berisi dokumen, tangan kiriku tanpa sadar menyentuh perutku. Sudah hampir 2 bulan usia kandunganku. Mual masih sering datang. Tubuhku mudah lelah. Tapi anehnya, hatiku justru lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi datang sebagai istri yang memohon untuk dipertahankan. Aku datang sebagai perempuan yang siap menutup pintu. Ruang sidang tidak sebesar yang kubayangkan. Dindingnya polos. Kursi-kursi kayu tersusun rapi. Udara terasa dingin meski pendingin ruangan tidak terlalu kuat. Raka sudah duduk di sisi kanan bersama kuasa hukumnya. Ia mengenakan kemeja putih rapi. Rambutnya tersisir sempurna. Tampak seperti lelaki terhormat. Seperti tidak ada luka yang ditinggalkannya di rumah. Ketika matanya bertemu denganku, ada sesuatu yang sulit kubaca. Bersalah? Ragu? Atau hanya formalitas? Aku duduk di sisi kiri. Jarak di antara kami hanya beberapa meter. Tapi terasa seperti 2 dunia berbeda. Sidang dimulai dengan suara hakim yang tenang dan teratur. Saudara Raka dan Saudari Alia, apakah benar kedua belah pihak sepakat untuk berpisah? Sepakat. Kata itu terdengar begitu sederhana. Padahal di baliknya ada 8 tahun kenangan. Aku menoleh pada Raka. Ia mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Suara itu mantap. Tanpa getar. Giliranku. Ya, hanya satu kata. Tapi rasanya seperti menelan batu. Hakim menatap kami bergantian. Apakah sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk? Ruangan mendadak sunyi. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku menatap meja di depanku. Raka tidak langsung menjawab. Detik demi detik terasa panjang. Apa memang sudah tidak ada lagi? Suara kecil dalam diriku bertanya. Tapi aku menekan pertanyaan itu jauh-jauh. Akhirnya Raka berbicara. Tidak ada, Yang Mulia. Jawaban itu seperti palu yang diketuk. Selesai. Benar-benar selesai. Aku tidak menangis. Anehnya, aku justru merasa kosong. Sidang dilanjutkan dengan pembahasan hak asuh anak. Anak pertama berusia 6 tahun, ucap hakim membaca berkas. Dan pihak istri sedang mengandung? Aku mengangguk. Hakim menatap Raka. Apakah saudara tetap bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan? Ya. Jawaban singkat. Terlalu singkat untuk tanggung jawab seumur hidup. Aku akhirnya angkat bicara. Saya tidak akan menghalangi anak-anak bertemu ayahnya. Tapi saya yang akan mengasuh. Hakim mengangguk. Keputusan sementara ditetapkan. Sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi untuk putusan final. 2 minggu. 14 hari lagi sebelum statusku berubah. Di luar ruang sidang, suasana lebih riuh. Beberapa pasangan lain terlihat menangis. Ada yang berdebat. Ada yang duduk terdiam seperti kami. Raka berdiri di dekatku. Alia, aku menatapnya. Ada yang ingin kamu katakan sebelum semuanya resmi? Tanyaku tenang. Ia terlihat ragu. Aku tidak pernah membencimu. Kalimat itu hampir membuatku tertawa. Kadang tidak perlu benci untuk menghancurkan seseorang. Ia terdiam. Aku harap kamu bahagia, lanjutku pelan. Kali ini bukan sindiran. Bukan kemarahan. Hanya kalimat datar dari seseorang yang sudah terlalu lelah. Raka menatapku lebih lama dari biasanya. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan seperti ini. Begitu juga aku. Dan untuk pertama kalinya,
aku melihat sedikit retakan di wajahnya. Bukan karena aku, tapi karena kenyataan mulai terasa nyata. Beberapa hari setelah sidang pertama, perubahan mulai terlihat. Raka semakin sering pulang larut. Bukan karena kerja, tapi karena ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Suatu malam, ia pulang dengan wajah kusut. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku refleks. Ia tampak terkejut mendengar kepedulianku yang masih tersisa. "Tidak ada apa-apa." Tapi matanya mengatakan sebaliknya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Itu bukan lagi tugasku. Namun 2 hari kemudian, aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan Nadia di ruang tamu. "Kamu bilang semuanya akan mudah," suara Raka terdengar lelah. Aku berhenti di balik dinding. "Aku tidak menyangka keluargamu akan menolak," lanjutnya. Hening beberapa detik. Lalu suara Nadia agak meninggi, "Aku juga tidak menyangka kamu akan membawa masalah sebesar ini." Masalah sebesar ini. Yang dimaksud mungkin, aku dan anak-anak. "Aku tidak bisa meninggalkan anakku," kata Raka tegas. "Aku tidak pernah memintamu meninggalkan mereka. Tapi aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang mantan istrimu." Aku menutup mata. Ternyata dunia mereka tidak seindah yang kubayangkan. Ada retakan di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat konsekuensi mulai berjalan. Malam itu Raka duduk sendirian di ruang makan. Aku turun mengambil air minum. Kami bertatapan cukup lama. "Sulit?" tanyaku tanpa nada mengejek. Ia tidak menjawab langsung. "Hidup tidak pernah sesederhana pilihan," katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. "Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum memilih." Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku melihat penyesalan. Bukan penyesalan karena kehilangan aku, tapi karena menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar tidak semudah yang dibayangkan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah ringan. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tahu satu hal. Aku tidak lagi menjadi pilihan kedua dalam hidup siapapun. Jika Raka mulai merasakan beban dari keputusannya, itu bukan lagi tanggung jawabku. Aku hanya perlu menjaga diriku dan anak-anak. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari Nadia. "Saya harap ibu tidak mempengaruhi Mas Raka." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Lalu membalas singkat. "Saya tidak perlu mempengaruhi siapapun. Kebenaran akan menunjukkan dirinya sendiri." Setelah itu, aku memblokir nomornya. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak lagi ingin terlibat. 2 minggu terasa cepat dan lambat sekaligus. Hari putusan semakin dekat. Dan entah kenapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Bukan pada diriku, tapi pada Raka. Karena semakin hari, wajahnya semakin kehilangan keyakinan yang dulu begitu kuat. Dan aku tahu, kadang, kehilangan tidak terasa saat kita melepaskan. Tapi terasa saat kita sadar apa yang benar-benar telah kita lepaskan. Pagi itu hujan turun deras. Bukan gerimis lembut, tapi hujan yang seperti ingin menenggelamkan apapun yang berdiri di bawahnya. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana warna abu-abu muda. Wajahku pucat, tapi mataku tidak lagi kosong. Hari ini adalah sidang putusan. Hari di mana status istri akan benar-benar terlepas dari namaku. Arsi memelukku sebelum aku berangkat. "Bunda cepat pulang ya." Aku mengangguk dan mencium keningnya. Di dalam perutku, kehidupan kecil itu terasa begitu nyata. Usianya hampir 3 bulan. Setiap rasa mual, setiap lelah, menjadi pengingat bahwa aku tidak sendirian. Aku pergi bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan 2 anakku. Ruang sidang terasa lebih penuh dari sebelumnya. Raka sudah duduk di kursinya. Ia tampak berbeda. Wajahnya tidak setenang sidang pertama. Matanya sayu. Rambutnya sedikit berantakan. Ada sesuatu yang berubah. Ketika aku duduk, ia menatapku lama. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sidang dimulai. Hakim membacakan hasil mediasi yang dinyatakan gagal. Lalu kalimat yang selama ini kutunggu sekaligus kutakuti mulai terucap. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek dan kesepakatan kedua belah pihak, jantungku berdetak keras.
Tuntutan perceraian dikabulkan. Kalimat itu resmi mengakhiri 8 tahun kebersamaan kami. Seketika dunia terasa sunyi. Aku tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Aku hanya menarik napas dalam. Selesai. Benar-benar selesai. Tapi sebelum hakim mengetuk palu terakhir, sesuatu terjadi. Yang mulia, tunggu. Suara itu milik Raka. Semua mata menoleh. Hakim mengangkat alis. Ada yang ingin saudara sampaikan? Raka berdiri perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Saya ingin meminta waktu. Ruang sidang mendadak hening. Apa maksud saudara? Tanya hakim. Raka menelan ludah. Saya ingin mempertimbangkan kembali keputusan ini. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apa yang baru saja ia katakan? Hakim menatapnya tajam. Sidang sudah melalui proses panjang. Apakah ini berarti saudara ingin mencabut permohonan? Aku menatap Raka, mencari kepastian di wajahnya. Ia menoleh ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku melihat ketakutan. Bukan takut kehilangan kebebasan. Tapi takut kehilangan sesuatu yang nyata. Alia, suaranya hampir berbisik. Aku berdiri perlahan. Kenapa sekarang? Tanyaku. Raka menunduk. Nadia pergi. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke tengah danau yang sudah tenang. Apa? Ia tidak sanggup dengan tekanan keluarganya. Ia tidak siap dengan kenyataan bahwa aku punya 2 anak yang harus selalu jadi prioritas. Ruang sidang menjadi saksi pengakuan itu. Ia memilih mundur. Dan sekarang? Sekarang kau ingin kembali? Aku menatapnya lama. Jadi, kamu menyesal? Ia mengangguk pelan. Aku salah. Aku terlalu terbawa emosi. Aku pikir aku menemukan kebahagiaan baru. Tapi ternyata, aku hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Air mata mulai memenuhi matanya. Alia, beri aku kesempatan. 8 tahun pernikahan. Pengkhianatan. Kehamilan. Sidang. Dan kini, permintaan kembali. Hatiku bergetar. Bagian kecil dalam diriku yang dulu mencintainya ingin memeluknya. Tapi bagian lain yang telah terluka terlalu dalam menahan. Hakim memberi kami waktu beberapa menit untuk berdiskusi di luar ruang sidang. Kami berdiri di lorong pengadilan. Hujan masih turun di luar. Raka menatapku dengan wajah yang tak lagi angkuh. Aku sadar aku bodoh, katanya. Aku hampir kehilangan semuanya. Hampir, tanyaku lirih. Aku masih ingin memperbaikinya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu tidak hampir kehilangan segalanya, Raka. Kamu sudah kehilanganku. Kalimat itu keluar lebih tenang dari yang kuduga. Ia terdiam. Aku tidak bisa kembali begitu saja hanya karena perempuan itu pergi. Aku mencintaimu, katanya cepat. Aku tersenyum tipis. Cinta bukan sesuatu yang kamu uji coba lalu kamu ambil kembali saat gagal. Ia mengusap wajahnya, frustasi. Aku salah. Aku akui itu. Dan aku yang menanggung akibatnya. Sunyi beberapa detik. Aku hamil saat kamu memilihnya, lanjutku. Aku melewati mual dan tangis sendirian. Kamu pikir itu bisa hilang hanya dengan kata maaf. Raka terlihat hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa puas melihatnya seperti itu. Hanya lelah. Sangat lelah. Kamu ingin tahu apa yang paling menyakitkan, tanyaku. Raka menatapku. Bukan